Halo teman-teman, karena masih banyak yang belum join, boleh ditunggu lagi ya buat diajakin lagi teman-temannya buat join. Karena sebentar lagi kita mau mulai nih. Kita rayakan saja, sedihkan takkan selamanya. Mungkin memang sudah waktunya. Mungkin dia bukan orangnya. Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin ke sana, ke tujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringat, ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat, ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Angin bawa pergi air mataku ini, coba ku tahan namun tak berhenti, mengalir tuh kau yang takkan mengerti. Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Akang Teteh dan teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Semoga semuanya bisa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan pastinya tetap konsisten ikut belajar di Study Club 2025 ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita bisa berkumpul lagi via Zoom meeting di pertemuan keempat Study Club 2025. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai setengah perjalanan dari rangkaian kegiatan ini. Yeay, kita udah 1 bulan di study club ini ya. Semoga semuanya bisa tetap konsisten ya sampai akhir. Dari awal pemanasan, terus kemarin kita udah belajar semantik HTML, kemudian kemarin styling sama CSS, dan malam ini kita akan eksplorasi lebih dalam lagi nih. Kayak perkenalan kembali nih, aku Dewi Safira yang akan kembali menemani teman-teman semua sebagai moderator di pertemuan keempat ini. Jadi pastikan teman-teman semua bisa tetap fokus, aktif, dan semangat sampai akhir ya. Nah, sebelum mulai seperti biasa, aku mau cek kehadiran teman-teman. Siapa yang udah ikut join study club ini sampai pertemuan keempat? Coba absen-absen, hadir-hadir, atau riak-riak. Mau tahu nih, siapa aja yang udah hadir di sini, yang mengikuti study club ini dari awal sampai pertemuan keempat ini. Wih, oke nih, ada Rahmawati, ada Sinta, ada Firman. Gimana yang lainnya? Ada siapa lagi nih? Oke, karena lumayan banyak yang hadir ya, kita mungkin langsung aja ke rangkaian kegiatan ini. Nah, sebelum itu aku mau ngobrol dulu nih sama pemateri kita, yaitu Kang Muhammad Rizky Saputra. Halo, selamat malam Kang Rizky. Gimana kabarnya malam ini? Halo, selamat malam semuanya. Oke, kalau boleh tahu nih Kang, sekarang kita bakal belajar apa nih? Boleh dikasih spoiler dikit nggak Kang? Oke, mungkin sekarang kita lanjutin dari dasar web programming ya kan. Kemarin kita udah bahas tentang HTML sebagai kerangka dari website ya. Terus juga kita bahas CSS itu untuk memperindah suatu website. Nah, sekarang untuk bisa lebih optimal kita bahas tentang dasar JavaScript nih. Karena percuma dong kalau misalkan kita udah kerangkanya udah bagus, terus juga tampilannya udah oke, cuman nggak ada logika nih, nggak ada logika yang berjalan, nggak ada outer yang menggerakkan. Jadi kita bakal bahas tentang logika dari JavaScript untuk bisa membuat website yang interaktif, kayak gitu. Oke, boleh nih daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembelajarannya kali Kang. Oke, kepada Kang Rizky, kami persilakan untuk memulai pembelajaran malam hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa disimak ya. Oke, makasih tim moderator yang udah mempersilahkan saya buat melanjutkan materi di pertemuan keempat kali ini. Mungkin operator kita bisa masuk ke WPT-nya ya. Sebelumnya mau nanya deh ke teman-teman peserta semua di sini. Ada yang baru masuk gak ya? Atau yang kemarin itu ketinggalan gak ya? Yang belum masuk itu di bagian CSS. Ada nggak teman-teman yang emang belum ataupun ketinggalan gitu tentang materinya? Kalau ada bisa resen atau chat di kolom komentar ya. Gimana nih teman-teman? Ada nggak yang kemarin tuh nggak hadir atau ketinggalan sama materinya? Boleh nih di kolom, di chat di kolom chat ya. Wih, kayak udah pada hadir semua nih Kang. Udah pada konsisten dari awal pertemuan sampai sekarang sepertinya. Oke deh kalau gitu. Mungkin kita langsung eh, lanjut bahas ya tentang JavaScript dasar dan interaksi UI. Nah, sebelum itu mungkin sedikit jelasin dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan di materi kali ini dan juga ke depannya kan kita udah bahas nih tentang
lagi masih cara bikin website yang konsisten ataupun kita udah sering nyinggung project akhir kita tentang website e-commerce nanti seperti apa. Nah, karena kalau misalkan kita dalami ya di setiap pertemuan itu kan kayaknya bakal kurang cukup nih waktunya kalau kita nge-build si website dari awal sampai akhir. Jadi mungkin nanti bakal ada penugasan nih dari teman-teman buat kita mulai bikin kerangka dulu deh, kerangka dari sebuah website itu seperti apa. Nah, tapi nggak hari ini, nanti mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman, karena kan sebentar lagi teman-teman bakal ada LKMM ya, yang pasti bakal sibuk juga persiapannya. Nah, jadi nanti setelah LKMM kita bakal ada sedikit tugas yang emang kita langsung fokuskan ke proyek akhir nanti gitu. Maka dari itu, tolong teman-teman bisa nyimak dulu nih tentang materi kali ini, terutama eh, materi dari JavaScript. Karena logika dari semua website ini, karena dari kemarin tuh sebenarnya kita cuma bahas tentang mendesain suatu website, entah HTML ataupun CSS-nya. Tapi logika suatu website yang akan berjalan itu kita bakal bahas di JavaScript dasar. Nah, sebelumnya juga mau nanya deh, di semester 7 semester 1 ya, 1 sama 3 itu teman-teman pernah belajar tentang algoritma kan ya? Ada nggak materinya di perkuliahan? Hmm. Kalau aku iya Kang, dari semester 1 sama semester 3 itu ada algoritma. Kayaknya teman-teman lain juga ada. Oh, ada ya. Pakai bahasanya C ya atau C++? Kalau semester 1 sih masih C ya sama C++. Kalau sekarang udah ada Java sama Python-nya. Oh, udah masuk ke PBO ya? Atau apa kalau semester 3 nih? Kalau semester 3 tuh algoritma struktur data gitu, Kang. Jadi kita belajar Java sama Python juga, sama C++. Oke. Udah lumayan harusnya paham lah ya tentang logik ini. Tapi di sini tetap aja saya bakal bahas dari detailnya dulu, karena yang bakal kita gunakan ini kan untuk bisa menjalankan suatu website ya. Sedangkan kalau misalkan yang dipelajari di kelas kan itu cuma sekedar buat ditanamin nih, oh logikanya, mindsetnya ternyata kalau misalkan kita ini membuat suatu website tuh, kalau ataupun kalau kita membuat suatu kode program tuh logikanya seperti ini loh, misalkan ada objek, terus juga ada function segala macamnya. Nah, itu tetap nih bakal kita bahas, karena bagaimanapun namanya logika pemrograman itu kan dasar ya, mau bahasa apapun, misalkan ada C, C++, Java, Python, JavaScript, itu semua pasti memerlukan logika pemrograman yang memang sudah diajarkan gitu. Nah, mungkin bisa di next. Oke, mungkin kalau misalkan kita lihat ke apa yang namanya, ke roadmap yang udah disediakan sama panitia ya. Nah, jadi di materi hari ini ataupun di pembahasan tentang JavaScript dasar dan Interest UI, ini kita bakal bahas 4 poin utamanya. Yang pertama itu variable dan function, yang kedua ada event listener, yang ketiga itu ada manipulasi DOM, yang keempat itu ada interaksi UI. Nah, itu juga ada lebih banyak nih. Ternyata apa saja sih yang harus dibahas itu? Misalkan seperti di bagian manipulasi itu ada apa aja? Misalkan kita bisa mengubah teks, atribut ataupun kelas. Terus juga di event listener itu ada apa aja? Yang bakal kita bahas di sini ada on-click sama add event listener. Tapi pasti bakal lebih banyak lagi teman-teman kalau misalkan kita mendalami dan juga memahami seluruh uh, algoritma yang ada di JavaScript ini. Kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, sebenarnya teman-teman ada yang baru tahu nggak sih JavaScript itu apa? Ada yang baru tahu nggak? Misalkan, oh, atau nggak ketukar gitu antara JavaScript sama Java ataupun yang lainnya gitu. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, jadi itu Gimana sebenarnya, tuh, teman? oke, lanjut ya. Jadi itu sebenarnya JavaScript sama Java itu bahasa yang benar-benar berbeda. Sukaturka sama Java. Nah, gitu. Soalnya kan sama-sama ada Javanya ya. Walaupun sebenarnya bahasa itu bukan bahasa Jawa ataupun bukan berasal dari Jawa. Tapi kenapa?
kita ada JavaScript dan juga Java, sebenarnya itu dua hal yang berbeda kan. Mungkin kalau kita bahas Java itu lebih ke objek pemrograman. Biasanya tuh buat apa sih namanya tuh? Buat aplikasi desktop kayak misalkan kalau teman-teman ini punya aplikasi desktop yang ada di komputer atau laptop kalian, terus juga yang lainnya. Tapi kalau JavaScript ini biasanya lebih digunakan dan juga diunggulkan di bagian websitenya kayak gitu. Nah, terus kenapa sih kok namanya Jawa, kok namanya Java gitu? Nah, sebenarnya tuh mungkin dari penemunya ya, saya lupa namanya siapa tuh katanya. Kalau itu tuh merupakan merek jenis kopi kesukaan si penemunya. Makanya kan si logonya tuh cangkir kopi. Nah, itu kopi, biji kopinya biji kopi Jawa katanya, biji kopi dari Jawa. Kayak gitu. Hanya seperti itu. Tapi di sini kita bakal bahas JavaScript. Nah, JavaScript itu apa? Yang jelas tuh bukan aksara Jawa ya, tapi di sini kita bakal bahas tentang bahasa pemrograman untuk website bisa me- yang bisa menjalankan dan juga bisa mengidentifikasi logika-logika pemrograman yang bakal kita tampilkan di website nanti gitu. Oke, bisa di next. Nah, ini secara gampangnya JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website menjadi lebih interaktif dan juga dinamis. Nah, contohnya jika HTML itu berfungsi untuk membangun struktur dan juga CSS untuk memberikan tampilan, maka JavaScript adalah otak yang mengatur perilaku dari sebuah halaman web. Contohnya, kalau teman-teman misalkan pergi ke mall, terus ngeliat ada toko baju, ada tuh eh, patung kan, ada boneka manekin yang emang udah berbentuk menyerupai manusia banget. Terus dikasih baju yang bagus gitu kan, kasih outfit yang sesuai. Nah, tapi dia tetap manekin gitu, tetap gak gerak walaupun udah penampilannya udah oke, terus juga kulitnya misalkan itu udah sesuai sama bajunya, bajunya juga udah oke, udah mengikuti zaman dan juga pakai bahan-bahan branded. Tapi pas kita lihat tuh, oh itu cuma sekedar patung, soalnya nggak bisa apa-apa. Nah itu sama kayak misalkan kita melihat website, ada website yang memang cuma sekedar tampilan doang, tapi itu biasanya di web 1.0 ya. Nah selanjutnya kalau misalkan kita menggunakan JavaScript ataupun logika pemrograman lain, itu bakal membuat website lebih interaktif lagi, lebih dinamis karena oh ternyata kita bisa loh. Sekarang kita cuma klik tombol bakal masuk ke halaman selanjutnya ataupun yang lainnya. Nah jadi kita bisa benar-benar nih berinteraksi langsung dengan si websitenya ini gitu. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin kita langsung masuk ya teman-teman ya. Kita bakal masuk ke materinya langsung karena di sini kalau misalnya kita membahas tentang JavaScript ataupun logika pemrograman itu sebenarnya sama yang teman-teman pelajarin di uh, bahasa C, C++, di Java ataupun Python juga sama. Yang utama itu kita bakal bahas tentang variabel, teman-teman. Nah, variabel ini adalah wadah untuk menyimpan data. Lebih tepatnya kan kayak gitu ya. Entah di JavaScript ataupun di yang lainnya juga sama. Nah, ada tiga cara nih kalau JavaScript yaitu ada var, let, sama const. Nah, saat ini yang paling sering digunakan itu adalah let untuk nilai yang bisa berubah, sedangkan const ini untuk nilai yang nilainya tetap. Nah, contohnya kalau misalkan sebenarnya sama, cuman kalau misalkan kita ini mendeklarasikan sesuatu, kalau kita masuk ke codingannya ya, kayak misalkan cost itu lebih ke angka, angka yang tetap. Misalkan contohnya itu bilangan dari nilai yang tetap deh. Contohnya kayak pi ataupun rumus dan nilainya itu yang memang sudah ada aturannya sendiri. Sedangkan kalau let ini biasanya itu untuk yang bisa berubah-ubah kayak angka ataupun data-data lainnya kayak gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita bahas tentang function juga, nah sebenarnya function itu banyak banget, nggak cuma variabel doang tapi banyak banget isinya yang merupakan sebuah kumpulan kode yang bisa dipanggil berulang kali kapan saja dan juga bisa membuat kode lebih rapi. Nah, contoh function ini biasanya menerima input ataupun parameter di dalamnya dan menghasilkan output ataupun return yang bisa mengeluarkan data dari dalam si fungsinya itu. Misalnya kayak contoh di sini teman-teman di bawah. Nah, ada function yang namanya itu sapa. Itu bakal kita umpamakan ataupun kita beri parameter nama. Nah, terus isinya apa? Isinya itu kita cuma sekedar mereturn ataupun menampilkan
kata halo ditambah nama. Nah, namanya ini siapa? Ini bakal kita bahas lagi di bawah. Nah, pas kita ini sudah keluar dari functionnya, karena di sini tuh ada kurung kerawal ya, yang menandakan itu sudah di luar dari function, kita bakal inisiasikan lagi di bawah ketika kita ingin menampilkan. Nah, contohnya kalau misalnya kita ini membuat output di JavaScript itu kita menggunakan console log untuk menampilkan output di dalam konsol nanti. Contohnya aja. Nah, kita bakal mengeluarkan function sapa. Nah, namanya siapa? Kan kalau dilihat di sini ya, ada parameter nama. Nah, namanya ini kita ubah. Kita ubah jadi contohnya Rizky gitu. Jadi waktu outputnya keluar itu keluarnya halo Rizky. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah belajar output belum ya di perkuliahan? Kayak misalkan contohnya di C++ itu outputnya pakai apa? Pakai printf kah atau yang lainnya kah? Atau gimana di masing-masing perkuliahannya semester 1 sama 3 coba. Ada yang udah sampai printf. Printf itu untuk di C++ ya. Nah, kalau yang di C pakai apa tuh biasanya kalau yang di C? Oh, sama yang pakai printf juga ya. Oke. Nah, jadi kan kita udah tahu nih, teman-teman sebenarnya udah paham lah ya. Aduh, sorry bentar, baterainya habis. Bentar ya. Kalau cek-cek suaranya masuk gak ya? Masuk, masuk Kang. Oke, mungkin dilanjut ya. Kan teman-teman seenggaknya udah paham lah logika dari mengeluarkan suatu output itu seperti apa. Contohnya kan kita, oh berarti kalau di C++ ataupun C itu printf dalam kurung ada tanda petik ini kan apa yang mau dikeluarkan gitu. Nah, ini juga sama, tapi selain kita mengeluarkan output Rizky, ada juga Sapa. Nah, Sapa ini kan merupakan function ya. Nah, function ini tuh sebenarnya isinya halo karena di function di atas ketika kita memasukkan inisiasi parameter nama dalam functionnya itu kita return halo plus namanya siapa. Nah, namanya sudah diinisiasi juga di dalam konsol log tadi berupa Rizky. Nah, jadi kita sama-sama mengeluarkan output yang dimana dicampurkan nih antara functionnya dengan isi dari si namanya itu siapa gitu. Nah, mungkin nanti bisa kita uh, coba sekalian saya jelasin juga di dalam codingannya ya. Nanti bakal saya jelasin juga. Jadi sekarang saya bakal menjelasin dulu nih materinya apa aja. Dan setelah materinya selesai, baru kita masuk ke codingan gitu. Biar kita lebih gampang juga. Oke, bisa di next, lanjut ke materi lain. Nah, selanjutnya di sini ada event listener nih, teman-teman. Kalau tadi kita bahas tentang function dan juga variabel, kita masuk nih ke materi tentang event listener. Nah, sebenarnya event listener itu apa sih? Nah, kalau misalnya kita ini melihat ataupun mengerti dari maksud arti bahasa Inggrisnya dari event listener kan berarti mendengarkan suatu kejadian. Contohnya kayak gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam logika pemrograman. Nah, jadi event listener ini adalah fitur di JavaScript yang berfungsi menangkap interaksi pengguna. Misalnya dengan klik tombol, mengetik di input, ataupun menggerakkan mouse. Nah, jadi ada dua cara nih yang bisa membuat event listener. Contohnya dengan on-click langsung di HTML, ataupun dengan menggunakan add event listener di JavaScript. Nah, secara kedua lebih modern dan rapi karena memisahkan kode HTML dan JavaScript. Dan juga dengan event listener, website menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap tindakan pengguna. Nah, jadi sebenarnya tuh ada dua cara teman-teman ketika kita ini ingin mengintegrasikan JavaScript di dalam website kita. Kan kalau misalkan CSS kemarin ada tiga ya. Ada yang inline CSS ataupun di setiap dalam tagnya.
lalu ada di internal ataupun di bagian head CSS-nya, di bagian head HTML-nya, ataupun di eksternal kita membuat file terpisah untuk CSS. Nah, kalau di JavaScript itu ada dua, ada eksternal ataupun kita memisahkan nih file JavaScript kita dan juga ada yang internal di mana kita bisa uh, memasukkan script dari JavaScript ini dalam tag HTML kita nanti gitu. Nanti bakal ada contohnya. Jadi secara mudahnya itu event listener itu kita bakal memerintahkan sistem dari JavaScript ini untuk bisa mengetahui, untuk bisa merespon ketika kita ini misalnya klik tombol ataupun kita ini ngetik uh, kolom, misalkan ada form gitu kita ngetik ataupun pas mouse kita gerakin nih, kita gerakin ke bagian A, ke bagian B, bagian C. Nanti si JavaScript ini bakal nangkep, oh ternyata si user itu sedang memasukkan data. Kan itu jatuhnya ke data ya, entah cuman klik doang, terus juga isi form dan segalanya itu kan data ya. Nah, oh ternyata si user ini sedang melakukan sesuatu kepada websitenya. Nah, setelah itu si JavaScript ini bakal nangkep, oh ternyata yang diklik tuh tombol A. Nah, si if listener ini bakal nangkep gitu. Bakal nangkep apa yang user berikan dan setelah itu bakal memanggil nih, bakal melihat ke JavaScript-nya nanti, ke kode-kode JavaScript. Ternyata, oh, tombol A itu berguna untuk ini. Nah, jadi event listener ini bakal menyampaikan lagi ke user bahwa setelah klik tombol A, bakal muncul misalkan, setelah klik tombol A, bakal muncul eh, notifikasi checkout misalkan, kayak gitu. Nah, jadi itu bakal melihat dulu si JavaScript ini. Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh user ketika melakukan interaksi dengan websitenya, kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, contohnya kayak gini. Ini halaman website yang kemarin kita buat ya. Ini contoh on-click yang ada di dalam HTML-nya langsung, bukan yang dibikin secara terpisah di JavaScript itu. Nah, ini kan kemarin kita tuh cuman butuh bikin button ya, tag button doang. Dari siang klik saya. Nah, on-click ini walaupun di dalam tag HTML ini merupakan sintaks JavaScript di mana kalau on-click pada button klik saya itu munculkan alert tombol diklik gitu. Nah, jadi ketika kita ini klik tombol, oh langsung muncul alertnya. Mungkin bisa saya coba saksikan ya contohnya ya. Bentar. Hmm, Muncul nggak ya? Sudah muncul, Kang. Oke, bentar ya. Oke, ini sebenarnya ada banyak nih yang udah saya jelasin, cuman saya bakal jelasin sini dulu. Kan kalau kita lihat PPT ya, ada button on click nih. Button on click, kalau kita lihat di sini, mana button on click? Nah, button on click di sini nih. Nah, kalau kita lihat, ini tuh berarti teman-teman cuma sekedar bikin tag button doang. Tag button yang isinya on click, alert, tombol diklik. Nah, jadi ketika kita klik button ini, button on click ya, yang ini ya. Nah, pas kita klik, nah bakal muncul nih alert di atas. Di atas web browsernya ini karena otomatis menggunakan alert yang ada di internetnya masing-masing. Contohnya ini kan menggunakan Chrome ya. Nah, nanti kalau misalkan menggunakan Edge ataupun yang lainnya itu pasti bakal beda tampilannya. Tapi ini otomatis yang kita gunakan. Jadi nggak ada sintaks tambahan nih, cuma sekedar oh button on click, tombol diklik. Nah, langsung muncul. Itu kayak gini. Nah, bedanya mungkin bisa di next kalau buat operator. Nah, bedanya di sini kalau misalkan teman-teman lihat untuk button if listener ini, itu sama nih teman-teman sebenarnya cuma button doang. Nah, bentukannya juga sama semuanya. Nah, bentukannya cuma button if listener. Tapi pas kita lihat ke JavaScript-nya, kalau teman-teman lihat di
PPT ataupun di saya ini nanti, nah JavaScript-nya di sini. Nah, di sini nih, di sini ada event listener. Nah, cost button, dokumen, get element by ID, ini merupakan event listener ya. Ini merupakan sintak dari JavaScript. Di mana button ini add event listener. Kalau diklik, function yang akan muncul adalah alert yang muncul. Tombol diklik, mudahkan event listener. Nah, saya bakal jelasin nih, apa bedanya ini dari JavaScript tentang if listener dengan HTML doang, on click alert. Walaupun hasilnya sama-sama, sama-sama menampilkan seperti ini. Sama kan, sama persis. Nah, bedanya apa? Ketika kita ini melihat di HTML, itu cuma sekedar satu tag button dengan isi on click alert tombol diklik. Tapi kalau misal kita lihat di sini, itu sama aja sebenarnya. Nah, const button ini merupakan sebuah function ya, const itu ya, konstanta. Ini namanya button. Ini namanya bebas, bisa apa aja, terserah mau A ataupun apapun. Cuman disarankan ataupun biasanya itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Ini kan button berarti BTN kan. Oh, ini berarti untuk button. Nah, kita masuk nih sama dengan dokumen. Dokumen ini pasti diperlukan di semuanya. Ini nggak perlu dijelasin juga. Nah, get element by ID. ID-nya button. Nah, maksudnya kita ambil nih, kita ambil elemen di sini, kita ambil elemen dengan ID button. Nah, kita inisiasi di dalam layout HTML bahwa nah di sini button event listener ini ada ID-nya. ID-nya apa? ID-nya BTN. Terus kita inisialisasi kalau misalkan script itu kita gunakan. Nah, hubungkan file JS. Nah, di sini di tag paling bawah sebelum body mau di HTML seperti apapun, kalau ingin menggabungkan file JavaScript dengan HTML itu masukkan ini. Hubungkan dengan JS-nya melalui script yang menuju ke script.js. Nah, setelah itu ID ID button tadi dikirim ke JS. Nah, oh JS lihat di sini. Ternyata ID button dengan ID BTN ketika diklik itu kita masukkan add event listener. Nah, kita add nih, kita masukin add event listenernya. Ketika buttonnya diklik, function yang akan muncul adalah munculkan alert dengan teks tombol diklik menggunakan event listener. Nah, gitu konsepnya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa paham juga kalau di sini alurnya seperti apa. Ketika cuma lihat yang button on click doang dengan yang menggunakan JS gitu. Nah, oh ternyata kalau misalnya kita lihat nih, sebenarnya lebih gampang yang button doang loh, yang HTML doang loh, cuma sekedar on click alert doang yang muncul daripada kita harus sambungkan ke file lain, terus juga dibuat logikanya seperti ini. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat dan juga uh, melihat lagi fungsi dari function JavaScript itu apa, kita bakal tahu nih. Kalau misalkan ini tuh bisa lebih kompleks lagi atau bahkan bisa digunakan berulang kali di button lainnya ataupun di yang lain juga. Hanya dengan berarti berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Hanya dengan 4 line baris doang. Nah, jadi lebih mudah digunakan itu untuk event listener yang berada di JavaScript walaupun terlihat sama ya, tapi dengan penggunaan skala yang lebih besar lagi, itu bakal lebih direkomendasikan menggunakan yang ini gitu. Mungkin logikanya udah paham ya teman-teman ya, harusnya seperti apa. Jadi ketika kita ini uh, si JavaScript ini menemukan ID elemen dengan ID button yang ada di layout HTML ini, oh dilihat nih ternyata dengan yang ID-nya button itu elemennya button. Nah, JavaScript bakal lihat lagi. Kita masukin edit listener-nya. Kalau buttonnya diklik, maka function akan muncul adalah alert yang muncul tombol diklik menggunakan event listener gitu. Nah, itu merupakan sebuah logika yang bakal dijalankan di websitenya nanti seperti apa. Mungkin seperti itu. Bisa di next dulu sama operator. Nah, selanjutnya di sini ada DOM manipulation ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan teman-teman ini belum tahu ya, karena ini
bisa dibilang lebih expertnya lagi, lebih detailnya juga tentang dokumen objek model. Nah, DOM itu adalah representasi struktur HTML yang bisa dimanipulasi dengan JavaScript. Nah, dengan DOM ini kita bisa mengubah isi, atribut maupun tampilan elemen yang ada pada halaman ataupun pada website itu tanpa perlu reload. Nah, contohnya kan kalau misalnya kita ini, oh kita ganti, mau ganti style deh, mau ganti background, mau ganti gambar, itu kan harus reload dulu. Tapi kalau misalkan kita udah atur di JavaScript, itu bakal berubah dengan sendirinya ketika kita uh, memancing ataupun kita men-trigger si DOM ini gitu. Nah, contohnya kita bisa gunakan untuk mengubah teks itu dengan inner text, terus juga mengganti atribut gambar dengan set atribut, ataupun mengubah tampilan menggunakan style ataupun kelasnya, menggunakan class list gitu. Nah, hal ini juga membuat website menjadi lebih dinamis karena konten dan tampilan dapat disesuaikan langsung berdasarkan interaksi pengguna. Nah, mungkin sebenarnya DOM manipulation ini tuh bisa dibilang apa ya? Lebih berguna ketika memang sudah ada yang kompleks banget websitenya website besar gitu. Karena kalau misalkan contoh kecilnya juga rasanya nggak berguna kalau misalkan ada contoh kecil. Tapi kalau misalkan contoh besar itu kayak oh ternyata ketika kita mau buka misalkan ada page Shopee nih ataupun yang lainnya misalkan page Shopee deh. Kita udah lihat nih ada barang gitu kan. Ketika kita mau klik ataupun kita mau mengubah teks ya kayak misalkan selengkapnya kan bisa ada tuh deskripsi tapi cuma sebagian. Terus nanti muncul nih selengkapnya, diklik bakal muncul lebih detail lagi. Nah, itu tuh sama uh, logikanya dengan DOM manipulation. Jadi ketika kita klik itu, ketika kita klik selengkapnya bakal muncul nih, bakal menampilkan lagi data yang lebih banyak lagi gitu. Itu kan merubah ya, merubah datanya juga kayak gitu, tanpa mereload dari si websitenya kayak gitu. Nah, mungkin mau saya coba share screen dulu ya buat contoh yang ada di sini. Nah, di sini tuh ada button DOM manipulation. Yang mana kalau kita lihat di kodenya itu ada di sini teman-teman. Nah, ada button domain manipulation dengan ID button ubah. Nah, ini sama nih kayak atas pakai ID. Kita bakal mainin ID-nya ya. Jadi nanti JS itu bakal nangkap ID dari si button tadi. Nah, terus di logika JavaScript-nya ini, oh kita lihat button ubah ini apa sih yang bisa dilakukan gitu. Nah, pas kita lihat ke button ubah, kita cek nih. Oh, ternyata kalau misalkan kita ini mau lihat, nah, pas button ubah ini bakal mengambil elemen dengan ID button ubah yang tadi ada di button tadi ya ID-nya. Nah, button ubah kita bakal tambahin nih active listener dan ketika kita klik itu muncul function. Nah, ini sebenarnya sama ya teman-teman ya. Antara function dengan kurung buka kurung tutup ataupun cuman dengan kurung buka kurung tutup pakai tanda panah langsung kita buka kurung berawal. Ini sama aja, ini maksudnya function gitu. Lebih penyederhanaannya aja. Maksudnya sama-sama function ya. Kita bakal cek dulu nih. Pertama kita manipulasi dopnya. Kita buat cons paragraf. Nih, kita lihat sini cons paragraf. Ini kita buat sendiri ya konstatannya. Dengan dokumennya bakal kita cek dengan dokumen yang elemennya itu memiliki ID text. Nah, ketika kita lihat di si layout, ada nggak nih elemen dengan ID text? Kita cari aja nih, Ctrl F, kita cari teks. Nah, muncul nih di Kalau Kang permisi, suaranya putus-putus Kang. alah, alah, sorry tadi keluar ya. Iya Kang,
Sari-sari kan jaringannya lagi nggak stabil. Sampai mana dia? Sampai button yang diklik gitu. Oke, kini kita share screen lagi ya. Nah, berarti button yang diklik itu kan ini ya. Kita bakal mengambil elemen dengan ID text. Yaitu tadi paragraf yang isinya semantik adalah elemen, bla. Nah, ini bakal kita ganti dengan inner text ataupun teks yang bakal diganti itu kita ganti dengan teks ini berhasil diubah dengan JavaScript. Oke, paham. Nah, selanjutnya kita bakal ubah stylenya juga nih. Oh, masuk style. Berarti kita bakal lihat ke stylenya seperti apa. Kan stylenya itu ada di CSS-nya ya. Nah, di sini. Apa yang mau diubah? Oh, ada color, font weight, sama bold. Oke, kita lihat ke CSS di bagian P. Kita cari P. Nah, di sini, di artikel P. Nah, font size-nya itu 16 px. Nah, pas kita lihat 16 px, terus juga mungkin itu ya, karena sisanya itu default ya. Default bawaan dari si webnya. Nah, bakal kita ganti warnanya jadi warna merah. Font weight-nya juga jadi tebal. Font size-nya jadi 50. Yang awalnya itu, kalau kita lihat di sini ya, karena ada font size-nya doang, font size-nya itu awalnya cuma 16. Kita mau ubah nih, jadi 50. Berarti bakal lebih besar nih. Nah, pas kita klik do manipulation, itu bakal berubah. Nah, lebih besar gitu. Teks ini berhasil diubah dengan JavaScript. Nah, ini sesuai kan dengan yang ada di JavaScript ini. Oh, ternyata paragraf dengan ID text itu kita ubah teksnya, lalu kita ubah warnanya menjadi warna merah, font weight-nya juga kita ubah jadi lebih tebal, dan ukurannya kita ubah yang awalnya itu hanya 16, kita ubah jadi 50 gitu. Nah, itu jadi kita bakal, itu contoh kecilnya dari DOM manipulation. Walaupun bakal ada uh, studi kasus yang lebih besarnya nanti gitu ya, seperti apa. Kayak gitu. Mungkin bisa di next satu lagi. Ini contohnya ya, yang tadi saya jelasin. Next. Nah, satu lagi nih yang ada di materi ya. Itu mengenai UI interaction. Nah, sebenarnya tuh UI interaction itu apa? Nah, UI ataupun user interface ataupun antar muka pengguna itu tuh bisa teman-teman ketahui itu sebagai desain ya ataupun yang teman-teman lihat lah di suatu website itu seperti apa kayak misalkan warna hurufnya terus juga elemennya warnanya apa bentuknya seperti apa ketika kita melihat estetikanya itu berarti UI-nya gitu. Nah, UI ini membuat website terasa lebih hidup dan menarik gitu kan. Salah satu contoh sederhana dari iterasi ini adalah pop-up alert yang tadi ya, contoh dari UI ataupun user experience-nya. Nah, ketika kita klik ini nih, kan muncul ya. Nah, ini tuh merupakan UI yang ditampilkan. Dan ketika kita ini klik akan muncul sesuatu nih. Ini merupakan UX ataupun user experience-nya. Oh, pengalaman pengguna tuh ketika melihat seperti apa gitu. Ini kita bakal sedikit menyinggung tentang UI UX ya ataupun uh, desain pengalaman pengguna karena walaupun kita ini tidak mendesain tapi kita harus bisa mengetahui nih ternyata user tuh lebih nyaman website yang seperti ini loh. Ternyata user tuh lebih mudah mengetahui dan juga bisa memahami website dengan cara seperti ini gitu daripada cara yang lebih kuno gitu contohnya. Nah, kita lihat lagi nih. Wait, mana ya? Nah, pop-up alert ini digunakan untuk menampilkan pesan instan ke pengguna, misalnya memberikan notifikasi, peringatan atau konfirmasi sebelum melakukan tindakan tertentu. Nah, contohnya kayak misalkan kita ini mau hapus data deh, entah di website ataupun di aplikasi lainnya. Biasanya kalau kita ini mau hapus data itu ada muncul nih, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini gitu kan? Biasanya suka muncul gitu tuh. Nah, itu merupakan pop-up alert yang
merepresentasikan sebuah validasi. Oh, teman-teman tuh bener gak sih mau melakukan ini gitu. Kayak gitu. Nah, contohnya juga kalau kita mau check out di toko online. Nah, kita bisa menampilkan konfirmasi nih eh kepada user apakah pilihannya ini tepat ataupun kepencet atau gimana gitu. Nah, kan kalau misalnya kita ini mau check out barang nih, oh tiba-tiba kepencet beli. Kan gak mungkin kita tiba-tiba langsung kebayar dan juga kepotong gitu saldonya. Pasti ada beberapa validasi yang bisa memperjelas kalau dia tuh beneran sadar loh beli ini gitu. Nah, dengan menambahkan interaksi seperti ini, user experience ataupun pengalaman pengguna juga menjadi lebih menyenangkan. Website terasa interaktif dan juga lebih aman karena mengurangi kesalahan saat melakukan tindakan penting. Nah, contohnya gini teman-teman nih. Kalau kita lihat ke sini, ke button checkout. Contohnya saya udah bikin nih, ada contoh satu card yang isinya tuh biasanya ada di e-commerce. Oh, ini ada Jahim pertama, harganya 179. Kita mau checkout nih, pakai jas biasa. Nah, muncul kan sebuah pop-up alert yang berisi teksnya, apakah Anda yakin ingin check out? Ini kan berarti memvalidasi gitu, si website ini memvalidasi. Kamu beneran nggak mau beli barang ini gitu? Daripada ketika kita klik, langsung tiba-tiba bayar gitu kan. Gitu. Nah, selanjutnya ketika kita ini validasi, oh oke. Nah, oke ya, check out berhasil. Terima kasih sudah berbelanja gitu kan. Nah, tapi masa sih sebuah website yang kita buat itu hanya memunculkan pop-up seperti ini gitu. Nah, kita bakal memodifikasinya lagi menggunakan ada yang namanya library. Jadi teman-teman itu nggak perlu ngoding seperti CSS seperti apa, panjang-panjang, ingin warna seperti apa. Tapi kita punya juga nih. Contohnya kita pakai library Sweet Alert. Jadi ketika kita klik, bakal muncul afirmasi checkout. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ketika ya checkout ataupun batal. Ketika kita klik ya, bakal muncul. Sukses, checkout berhasil. Nah, ini tuh sama teman-teman. Sama kayak di sini nih. Nah, sama kan chatnya sama gitu. Teksnya juga sama. Cuman pasti kelihatan beda kan. Lebih berkesan yang mana antara yang menggunakan JavaScript biasa atau menggunakan library Swift Alert seperti ini. Coba lebih bagus yang mana gitu. Pastinya lebih bagus yang pakai library enggak sih? Ya nggak Nah, teman-teman? yang kedua. Oke, betul ya. Jadi teman-teman tahu nih selain kita ini paham tentang logika pemrograman, tapi kita juga tahu nih user experience itu, oh pengalaman pengguna itu lebih suka pakai yang mana, walaupun cuma sekedar validasi ya. Tapi kita bisa lihat nih, oh ternyata lebih bagus pakai yang ini. Nah, yang pakai library seperti ini gitu. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata user itu ketika menggunakan suatu website nggak cuma sekedar menggunakan secara fungsionalitas, tapi menggunakan juga sisi psikologisnya ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa tahu apa saja sih yang diperlukan user sebelum kita membuat suatu website gitu. Nah, jadi seperti itu UI interface ataupun interaksi UI itu seperti apa contohnya ya. Mungkin itu aja contoh-contohnya untuk materi kali ini. Saya kembalikan ke moderator sebelum kita mulai ngoding setelah break nanti. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Kang Rizky. Luar biasa banget nih penjelasan dari Kang Rizky barusan. Kita jadi tahu nih kalau JavaScript itu ibaratnya otaknya website teman-teman. Yang bikin halaman tuh jadi interaktif, bisa merespon klik input atau bahkan mengubah-ubah tampilan secara langsung. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, kita bakal kuis dulu seperti biasa nih, teman-teman. Tapi kuis ini tuh bakal lewat Kahoot. Jadi kan kemarin lewat Slido, sekarang kita akan pindah ke Kahoot. Caranya masih sama aja kok. Kalian boleh buka browser di handphone atau laptop kalian, terus ketik kahoot.com. Atau boleh nih, langsung aja scan QR barcode yang sudah di-share sama panitia di layar. Atau boleh masukin kodenya nih teman-teman. Ada 538934. Boleh nih, yuk yuk kita kuis dulu ya teman-teman. Hmm, Buat mengetes seberapa jauh pemahaman kalian. Dan kuis ini tuh bakal masuk ke nilai kalian loh teman-teman. Ayo, ayo, ayo.
Boleh juga klik link yang udah di-share panitia yang ada di kolom chat Zoom ini, teman-teman. Yuk kita kuis dulu. Boleh di-scan ya, teman-teman. Dan jangan lupa pakai format nama underscore kelompok. Wih, udah ada Firman nih dari kelompok Java. Ada Regina dari kelompok Java juga. Ada Ayubi dari kelompok View. Mana yang lainnya nih, teman-teman? Ayo dong kita kuis. Let's go. Kita mungkin tunggu bentar ya teman-teman yang lain buat join. Wih, udah rame nih. Ada Sakif dari Node.js, ada Firman dari Java, ada Alvarid dari CSS, ada Jundi dari Vue, ada Tamam dari CSS, ada Putri dari CSS, ada Raditya dari Node.js. Mana lagi nih yang lainnya nih? Kita tunggu bentar ya teman-teman. Ayo, ayo, ajakin juga teman-teman lainnya yang belum join nih. Karena kuisnya tuh bakal masuk ke penilaian teman-teman. Wih, muncul lagi nih Rosan dari CSS, Sakit dari Node.js. Let's go. Kita masih harus menunggu teman-teman. Ajakin lagi yang lainnya ya. Nah, bentar lagi kita mau mulai nih teman-teman. Jadi siap-siap ya. Yang belum join boleh join dulu, boleh di-scan ya. Ada email juga nih. Email kamu dari kelompok mana email? Ayo teman, kita nunggu bentar lagi ya. Kian kita mulai 1 menit lagi nih. 23.4 kita mulai ya. Dia yang belum join nih teman-temannya boleh diingetin nih. Hmm, hmm, hmm. Wih, ada Firman dari Java, ada Rara, ada Fajar dari React, ada Jundi dari Vue, ada Salwa dari Node.js. Let's go. Kita bentar lagi mulai nih. Oke, karena udah 23.4, mungkin langsung aja kita mulai kali ya. Oke, siap-siap teman-teman. Boleh nih Kang Operator. Kita mulai 3, 2, 1. Let's go. Pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Hmm. Fungsi di JavaScript digunakan untuk apakah menyimpan elemen HTML atau kode yang disimpan bisa dipanggil berulang, membuat halaman jadi responsif atau mengganti warna CSS secara langsung? Apa nih? Tadi itu pertanyaannya fungsi dari JavaScript. Kira-kira apa ya teman-teman? Apakah merah, kuning, hijau, atau biru? Oke, kita lihat jawabannya adalah kuning teman-teman. Jawabannya kuning. Ternyata
masih banyak yang salah nih teman-teman, masih banyak yang terkecoh sama warna biru. Kayak nggak apa-apa, kita next. Wih, kita lihat nih. Wow, Jundi pertama, let's go. Raditya kedua. Kita, nah, benar atau salah? Konstanta bisa digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya dapat diubah. Benar apa enggak ya? Tadi tuh kira-kira bener apa enggak nih? Biru atau merah? Hmm, kayak bener gak sih? Bener apa enggak ya? Nah, teman-teman udah pada jawab belum nih? Kita tunggu. Jawabannya adalah B. Jawabannya salah, teman-teman. Waduh, banyak yang terkecoh juga nih di sini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masih ada soal selanjutnya. Next. Wih, Jundi tetap mempertahankan nomor pertama. Rosan kedua, Ayubi ketiga. Let's go. Sama keempat. Plus kelima. Ayo teman, kita kejar Jundi itu. Output dari kode berikut adalah kode apa nih? Wih, function kali AB return. Apa ya kira-kira ya? Apakah 7? Apakah jadinya error? Atau 34? Atau malah menghasilkan 12? Wah, ini mah gampang banget, teman-teman. Hmm. Kira apa ya jawabannya ya? Itu ada clue-nya tuh kali-kali. Pasti kalian bisa sih. Oke, jawabannya adalah hijau. Yeay, betul. Apa orang betul. Keren, keren, keren. Oke, boleh di next. Wih, Jundi keren banget nih masih bertahan di juara pertama. Let's go. Kreditnya naik ke peringkat kelima. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Susun kode agar tombol dengan ID BTN bisa memunculkan alert. Waduh. Hmm, Kira-kira gimana nih buat susun kodenya biar tadi tuh bisa muncul alert. Jadi kita bisa memvalidasi dulu. Kira-kira apakah merah, biru, atau kuning, atau hijau? Hmm, Apa ya kira-kira? Ini teman-teman. Hmm, Mana pada jawab nih? Ya, mungkin jawabannya adalah jeng 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 jeng. Jawabannya, udah jawabannya hijau teman-teman. Tapi yang benar cuma satu. Coba teman-teman. Kita Wih, Ayubi naik ke peringkat pertama. Let's go, Ayubi. Jundi turun, gak apa-apa. Masih bisa dikejar nih. Boleh di next. Kita quiz lagi. Perbedaan utama on-click dengan add event listener adalah apa ya perbedaannya? Apakah on-click satu handler, add event listener banyak handler? Atau on-click hanya untuk klik add event listener semua event? Atau biru nih, add event listener bisa banyak event atau on click hanya satu event. Atau yang hijau, on click wajib di GS atau event listener bisa di HTML. Apa ya kira-kira ya? Hmm. Wih, jawabannya adalah merah teman-teman. Lumayan lah, nggak apa-apa. Masih banyak yang salah tapi nggak apa-apa. Apa? Wih, akhirnya Jundi memasuki peringkat pertama lagi. Ayubi kedua, Raditya ketiga, Rosan keempat, Salwa kelima. Let's go. Semoga tetap bertahan ya, Jundi. Oke, selanjutnya ganti bagian ini dengan pertanyaan ringkasan tentang topik dari slide sebelumnya. Waduh, ini diketik sendiri teman-teman. Hmm, Kira apa ya jawabannya ya? Ganti bagian ini dengan pertanyaan ringkasan tentang topik dari slide sebelumnya. Hmm, Apa ya kira-kira teman-teman jawabannya ya? Ini esai teman-teman. Semoga kalian pada benar nih.
Jing 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 jing, kita tunggu. Masih ada 10 detik lagi. Ayo, ayo, isi. Siapa tahu jawaban kalian benar, teman-teman. Jawabannya adalah, wih, ada yang jawab HTML, dokumen GIF. Tapi yang benar, teman-teman. Tidak ada yang benar, no. Sedih sekali. Oh, teman-teman. Siapa nih yang pertama? Oke, masih belum berubah ya. Jundi masih di urutan pertama. Oke, boleh di next. Benar atau salah lagi nih, Elap. Halo, akan menampilkan pop-up pesan ke pengguna. Benar atau salah? Hmm, real or fake? Real or fake? Apa ya kira-kira ya, benar atau enggak ya? Kalau Elap halo itu akan menampilkan pop-up pesan ke pengguna. Kata aku sih benar kali ya. Benar apa salah ya? Oke, jawabannya adalah benar. Yeay. Banyak nih yang benar nih. Keren, keren, keren. Oke, kita lihat. Wih, Jendi pertama. Ayubi kedua. Raditya ketiga. Salwa keempat. Dan Rosan kelima. Wih, keren banget nih. Boleh di next. Apakah masih ada soal? Oke, ini terakhir nih. Kode berikut akan menghasilkan apa? Waduh, apa nih kira-kira? Apakah mengubah warna teks jadi biru atau menghapus elemen dengan ID judul? Atau mengubah teks judul jadi Halo Dunia? Atau menambahkan teks baru di akhir buku? Wah, kayak gampang banget sih. Hmm, semoga banyak yang benar nih. Apa ya kira-kira jawabannya ya? Ayo teman. Jawabannya adalah biru. Yeay, benar. Yeay, semuanya benar. Keren, keren, keren. Keren banget teman-teman kalian. Let's go. Kita lihat nih, siapakah yang pertama? Wih, Raditya ketiga. Jundi turun kedua. Dan yang pertama adalah jeng 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 jeng. Ayubi. Wih, dari Club View. Keren, keren, keren. Selamat ya Ayubi. Raditya dan Jundi menjadi tiga besar di kuis kali ini. Keren-keren banget kalian teman-teman. Semoga yang belum jadi ranking, tunggu di kuis minggu depan. Oke, karena udah pada semangat lagi ya, mungkin kita balik lagi nih ke pemaparan materi atau praktek dari Kang Rizky. Boleh kepada Kang Rizky dipersilakan untuk melanjutkan materi. Oke, thank you buat semuanya yang udah aktif di quiznya kemarin. Kemarin tadi. Mungkin bisa balik ke materi buat operator. Dan next. Oke, kita langsung masuk ke codingannya teman-teman ya. Sebelumnya di sini siapa yang mau jadi sukarelawan? Ayo, apakah ada Ayo yang mau nih, jadi sukarelawan buat kita coding bareng-bareng? siapa nih yang mau share screen dan mau ngoding bersama Kang Rizky? Boleh raise aja ya teman-teman. Kita belajar bareng-bareng. Ayo nih teman-teman, karena jadi relawan juga masuk ke form penilaian loh. Siapa tahu nanti kalian bakal dapet award. Ayo, ayo, ayo. Siapapun yang berani boleh nih raise hand atau mau ditunjuk lagi. Waduh. Ini kalian raise hand aja teman-teman. Gimana teman-teman? Masa nggak ada lagi? Apakah kita harus ngegacha lagi, Kang? Siapa Oke, nih yang ini kita bakal... tunjuk aja kali ya. Boleh, boleh, boleh.
Siapa ya? Siapa nih Kang kira-kira? Ayu Wibowo ada nggak? Boleh nih Ayubi. Hadirkah Ayubi yang tadi jadi pemenang kuis? Boleh Oke. langsung on mic aja. Oke, mungkin buat hostnya bisa kasih akses mic sama session ke Ayubi. Ya, ditunggu ya. Kalau udah bisa, boleh Ayubi dicoba buat share screen ya. Oh ya, udah bisa belum ya? Bentar, Kang. Oke, coba on mic bisa nggak? Bisa Kang. Oke. Ayubi udah ngikutin dari awal kan ya? Udah. Hmm. Itu tadi yang di VS Code itu contoh kode apa? Coba lihat. Saya tadi sambil dijelasin, saya sambil nyoba-nyoba aja Kang. Yang apa? Ya get element ini sama active listener. Oke, coba munculin di website bisa nggak? Oke, gini doang sih Kang. Oke. Bisa jelasin nggak? Itu maksudnya gimana gitu? Ya, definisinya ya. Ayo. Ya, ya udah bisa ya. Ini kayak kayak bikin apa? Ini bikin yang contoh JavaScript itu tadi yang ini ya, yang apa? Bagian, aduh, ini bagian apa kan namanya? Kayak judul webnya gitu lah ya. Kayak di Ya. ininya. Terus itu ya udah bikin apa? Bikin CSS-nya. Ini taruh tengah, taruh di atas 50 pixel. Terus buttonnya juga yang diatur ini segala macam CSS-nya. Terus udah, salah satunya itu judul. Judulnya itu kalau dunia kita bikin ID-nya itu atau jadiin bikin kayak bikin identitasnya gitu lah variabelnya gitu jadi judul. Sama ada tombol. Nah, tombol ini kan yang tadi tuh yang udah selesai ini. Yang apa? Yang ubah teks ini. Nah, masuk ke JavaScript-nya. Di JavaScript-nya itu kita bikin kayak functionnya gitu, Kang. Pakai konstanta tombol. Nah, konstanta tombol ini kita get get ID-nya tuh ke si tombol ini nih Kang, ke si tombol ini. Jadi bakal diregister lah ibaratnya. Jadi functionnya bisa kita bikin nanti pakai konstanta ini. Ini juga sama. Terus tombol add event listener kayak tadi. Ini kita pakai klik terus function. Nah, kalau udah kita klik nanti bakal muncul teks berubah. Itu sih Kang. Jadi kalau ini kan ada tombol nih. Tombol ini kan kita klik. Kalau kita klik bakal ngubah si judulnya ini Kang. Si judulnya kan tadi awalnya kan Halo Dunia. Karena kita set di sini jadi teks berubah, jadi dia bakal berubah jadi teks berubah gitu Kang. Oke, udah keren keren keren. Bisa. Itu beneran cobain atau dari ChatGPT tuh? Dari ChatGPT, cuma saya pahamin aja sekalian nanya-nanya kenapa butuh Oke, ini, kenapa butuh itu. Saya jelasin alurnya juga bagus Kang. bagus. Yang penting udah paham ya. Ya. Nah, coba balik ke codingannya tadi. Nah, di sini tuh kan udah kita pahamin ya. Ternyata kalau misalkan kita ini bahas di JavaScript kan fundamentalnya tuh seperti itu. Nah, coba dari Ayubi bikin teks aja gitu di page-nya.
H2 atau berapa yang bakal diubah dari misalkan contohnya kita pakai contoh matematika aja kayak misalkan teksnya itu 1 tambah 1 sama dengan nanti ada tombol nih tombol hitung terus hasilnya itu adalah si hasil pertambahannya gitu bisa nggak nangkap nggak maksudnya Ya, sebenarnya coba ya. Soalnya saya masih apa ya? Kalau yang ini udah lumayan ngerti, cuma yang CSS-nya itu Kang yang masih lumayan nggak bingung apa-apa gitu cek loh. sama gampang jadi kita mainin di if listener aja ya bukan kita bikin kalkulator yang bisa hitung-hitungan ya kita cuma mainin di if listener aja jadi nggak perlu ada logika ininya sebenarnya kan pasti lebih gampang kita jadiin kalkulator aja gitu cuman ini biar kita paham aja. Kalau ini, Nah, terus ada buttonnya itu uh, coba hitung gitu contohnya. Jadi hitung. Nah, sekarang coba ubah si JavaScript ini, si button tadi itu hasilnya jadi 2 gitu. Mas. Coba. Lah, berubahnya di sini ya lupa. Jadi masukinnya yang diubah yang di judul Ya, apa tuh yang harus diganti tuh? ini ya. Nah, oke. Nah, tapi enggak jadi muncul angka 11-nya dia habis sama dengan gitu, jangan 11 doang. Oh, nah, gini. Nah, gitu. Oke. Jadi paham ya maksud dari evolution itu seperti apa, terus juga eh, manipulasi domnya itu seperti apa. Jadi paham ya buat IB. Lumayan lah. Oke, teman-teman yang lain saya harap juga bisa paham juga ya, karena kan ini masih simpel. Karena kalau misalnya kita ini, itu kan maksudnya ke sintaks ini ya, perhitungan, di mana itu harusnya ada ini sendiri, ada logikanya sendiri dari JavaScript tuh. Misalkan bisa ditambah kurang bagi kali, ataupun ya lihat juga itu bisa jadi kalkulator juga sebenarnya. Bahkan kalau misalkan kita ini menggunakan misalkan kan tadi contohnya ada let, ada var, ada cons juga kan. Nah, itu tuh beda-beda. Kadang tuh ada yang 1 tambah 1 itu sama dengan 2, ada yang 1 tambah 1 sama dengan 11 nanti. Itu jadi ada sedikit ribet juga. Cuma gak akan saya bahas sekarang. Jadi pada intinya eh, coba bisa kebalik ke codingan. Oke, jadi pada intinya itu teman-teman kalau misalkan kita ini ngebahas tentang JavaScript yang ada sekarang ya sesuai roadmap itu kita ini bakal paham gitu kalau misalkan apa sih yang sebenarnya JavaScript lakukan itu ketika berada di suatu website. Jadi JavaScript itu setidaknya contoh yang sekarang kita ambil ini kan dia bisa merespon nih apa sih yang user itu lakukan. Contohnya tadi on click. Nah, berarti si JavaScript ini bisa ngerespon nih oh ketika user ini klik pada elemen tertentu dengan ID yang sama dengan yang di inisialisasi di dalam JavaScript-nya itu bakal memberikan respon. Responnya apa? Tadi contohnya ada alert ataupun ada yang lainnya juga yang memang itu mengindikasikan bahwa JavaScript itu bekerja dengan memberikan respon balik kepada user ketika user ini melakukan sesuatu di dalam websitenya kayak gitu. Terus juga ada lagi kayak tadi
eh, event listener ataupun manipulasi DOM tadi dengan yang paling utama itu adalah get element by ID. Jadi ketika kita akan membuat suatu website itu sebisa mungkin setiap tagnya itu kita kasih ID aja. Misalkan ada ID navbar. Navbar itu tulis saja ID-nya nav. Jadi kalau misalkan kita mau bikin ID, kita mau buat sebuah section untuk produk di katalog kita, misalkan kita tinggal bikin aja. Oh ternyata di section itu produk buat Jahim. Ya udah kita bikin aja ID-nya Jahim. Kita bikin lagi ada ID-nya, misalkan ID-nya Lanyard ataupun yang lainnya. Nah jadi ketika kita ini nanti mau buat website e-commerce itu udah ada. Oh ternyata si produk ini tuh ID-nya apa. Nanti ketika si JavaScript ataupun nanti pakai PHP-nya itu bisa mengetahui ternyata oh ID yang diklik itu ini. Berarti kita harus memberikan respon tertentu kepada si ID tersebut itu seperti apa si pemilik ID-nya kayak gitu. Nah, jadi udah apa ya bisa dibilang ya? Udah saling terkoneksi lah antara yang ditampilkan dengan logika yang berada di JavaScript-nya itu kayak gitu. Ya, semoga teman-teman di sini bisa paham ya bagaimana penggunaan ID sih. Jadi yang bakal dinotis ataupun garis utamanya adalah kita menghubungkan nih ID yang dipunyai di HTML dengan get element by ID yang ada di JavaScript. Nah, itu gunanya nanti entah itu buat event listener, entah itu buat manipulasi DOM, menampilkan gambar, mengubah teks ataupun eh, fungsi-fungsi lainnya yang lebih kompleks lagi. Itu fungsi utamanya yang bisa menyambungkan itu dari ID-nya gitu, yang cocok. Kayak contohnya nanti kalau misalkan teman-teman membahas tentang database, entah di perkuliahan ataupun di project realnya kita nanti. Itu bakal lihat nih, oh ternyata eh, data dengan ID sekian tuh ternyata ada loh di website dengan ID sekian juga. Jadi kita bisa cocokkan nih agar tidak ada yang namanya itu redundasi data ataupun manipulasi data yang sama gitu, data yang sama berulang kali. Itu kan jadi komputer juga bingung ya deteksinya yang mana gitu. Jadi kita bisa tahu juga nih kebutuhan user seperti apa dan juga kapasitas si komputer itu seperti apa gitu. Oke, mungkin eh thank you buat Ayubi buat sesinya bisa di close aja sesinya. Thank you ya. Mungkin saya sedikit jelasin juga kalau teman-teman semua nanti. Oke, kita sesi dulu bentar. Oke, mungkin kita bakal saya jelasin ulang ya di sini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih kita lihat di ini ya, di contoh yang kita tadi yang ada di website. Nah, di website kita, wes mana ya? Oh ini aja lah. Ya kan cuma sekedar seperti ini. Nanti eh, bakal ada tugas setelah LKMM selesai nanti. Jadi teman-teman itu kita mulai buat kerangka sebuah HTML untuk bisa membuat kerangka dari e-commerce gitu. Jadi nanti kita bisa sekalian berjalan teman-teman ketika kita ini melaksanakan workshopnya nanti itu udah ada gitu loh. Kita tinggal prakteknya aja buat bisa menyelesaikannya kayak gimana. Nanti bakal saya share juga tutorialnya seperti apa. Overall buat eh, tiga komponen utama HTML, CSS, dan JavaScript cukup sampai di sini buat penjelasannya. Jadi teman-teman silakan pahamin lagi apa yang diperlukan sama teman-teman. Saya rekomendasiin di sini ada website namanya W3 School ya. Jadi teman-teman kita di sini bisa bahas macam-macam nih. Ada HTML, CSS, JavaScript, sampai ke MySQL, React, Bootstrap semuanya itu Excel pun ada di sini. Jadi silakan baca, pahamin, dan ini sebenarnya full Inggris walaupun bisa pakai bahasa Indonesia ya. Tapi so teman-teman karena kita ini ada di dunia IT di mana IT itu kan digunakan secara global, ya bisalah teman-teman terus belajar bahasa Inggrisnya, pahamin lagi bahasa Inggrisnya, vocabulary-nya biar nanti bisa paham gitu apa aja sih yang bakal kita pelajarin gitu kan. Jadi bakal banyak nih contohnya misalkan teman-teman bahas JavaScript. Nah, tadi yang saya jelaskan cuman tentang manipulasi DOM, function, variabel dan lainnya. Contohnya di sini ada variabel, ada let cons, function. Tapi di sini ada banyak teman-teman, bukan cuma itu doang. Ada array, terus juga
ada boolean segala macam, terus ada lagi statement, ada operator, ada data type seperti apa nanti banyak tuh. Ada numbers, date. Nah, jadi JS tuh ada banyak banget. Ini baru JS ya, dan ini enggak semuanya. Nah, teman-teman bisa coba juga nih, ada bootcampnya, ada sertifikasinya, kayak gimana, study plan, silabus. Buat belajar tuh seperti apa nih, ada silabusnya juga, teman-teman silakan baca, terus juga silakan bisa pahamin gitu, mau apa aja yang pengen dipahamin. Ini rekomendasi dari saya yang emang basicnya itu developer gunakan gitu. Oke, cuma saya tapi banyak banget yang bisa digunakan juga. Nah, di sini silakan cek juga, nanti di sini bakal ada PHP dan segala macamnya. Kan kita bakal main di PHP nanti ya. Dan juga silakan pahamin aja apa yang teman-teman kepoin, boleh cek di sini gitu. Selebihnya udah itu aja yang bisa saya sampaikan karena bakal lumayan sibuk ya teman-teman ya. Kedepannya tuh bakal ada AKMM, ada ISGATE, terus juga ada yang lainnya juga. Jadi semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Mungkin di semester 1 itu belum terlalu dipahamin ya karena masih umum juga. Ataupun teman-teman yang semester 3 itu bisa lebih dipersiapkan juga ketika nanti masuk ke semester 4 atau 5 itu bakal lebih kompleks juga mata kuliahnya gitu. Jadi bisa siap-siap aja dari sekarang. Mungkin teman-teman, jadi kalau misalkan emang ada mau pertanyaan ataupun yang lainnya silakan kita masuk Q&A ataupun kalau nggak bisa di sini silakan nanti chat aja ke panitia ataupun ke saya juga ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, Wiyu. Terima kasih banyak kepada Kang Rizky atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat banget. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi buat kalian yang masih ada yang belum dimengerti atau ada yang mau ditanyain, boleh nih. Boleh em, apa namanya chat di kolom chat atau bisa juga raise hand buat kita ngobrol langsung sama Kang Rizky. Boleh nih teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Atau tadi ada yang masih dibingungin, ada yang masih dipusingin, boleh nih, jangan malu-malu teman-teman. Yang mau bertanya boleh langsung aja komen di kolom chat ya. Atau bisa juga dengan raise hand. Ini teman-teman, betul, mumpung lagi sesi Q&A, boleh apapun dipertanyakan di sini. Ya sih, seputar materi tadi. Boleh. Oke, teman-teman, apakah ada yang masih dibingungin gitu? Nah, teman-teman, masih dibuka nih sesi Q&A-nya. Jadi buat kalian yang mau bertanya, boleh banget buat bertanya ya. Atau kalau emang udah pada paham, coba dong komen paham gitu. Biar tahu apakah kalian beneran udah paham atau belum. Atau ada yang mau bertanya, boleh banget nih teman-teman. Gimana nih? Yang udah paham boleh komen paham ya.
masih dibingungin, boleh tanya-tanya lagi nih. Oke, ada pertanyaan nih Kang dari Fajar Raihan Hanafi. Kang, apa bedanya on-click dengan add event listener? Wah, boleh nih kepada Kang Rizky dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, izin jawab ya buat Fajar Rehan ya tadi ya. Apa bedanya on click sama event listener? Nah, jadi gini, eh buat uh, Fajar, Fajar Rehan apa Hanafi nih? Fajar Raihan Hanafi, Kang namanya. Mungkin Oke, Fajar. mungkin sedikit jelasnya buat Fajar ya. Nah, jadi kasih dulu deh. Kita lihat sini. Nah, jadi kalau misalkan on click sama uh, event listener itu bedanya apa? Nah, kita lihat di sini nih. Di layout yang ada on clicknya. On click itu sebenarnya sebuah atribut tag di HTML. Kan kita udah belajar ya, ada tag, ada ini kan elemen tag ya. Ada tag, ada atribut. Nah, jadi onClick itu sebuah atribut di dalam tag HTML, entah itu mau berupa button, berupa link, ataupun berupa href tuh. Nah, onClick ini gunanya apa? Jadi ketika ada elemen yang kita klik, contohnya button di sini ya. Jadi ketika kita klik button, dia akan melaksanakan ini alert tombol diklik. Nah, gitu. Ataupun yang lainnya gitu contohnya. Nah, tapi pas kita gunakan di event listener di sini, event listener itu kan yang tadi saya jelaskan ya. Berarti dia tuh merespon eh, sebuah sebuah apa ya? Sebuah momen lah. Merespon sebuah momen ataupun merespon sebuah hal yang ada di dalam layout HTML ataupun yang ada di dalam si websitenya tadi dan bakal memberikan sebuah respon balik. Contohnya kayak gini. Event event listener kan. Nah, jadi ketika button yang mempunyai ID button itu diklik di sini diklik nih misalkan nih ketika buttonnya diklik itu bakal memberikan respon balik berupa memberikan if listenernya oh ketika itu diklik maka function yang akan dimunculkan adalah menampilkan alert yang berupa teks ini gitu. Nah, jadi bedanya itu ketika on click itu merupakan sebuah atribut di dalam sebuah tag HTML dan event listener itu sebuah skema atau metode di dalam JavaScript yang berguna untuk memberikan respon balik kepada user gitu. Gimana? Walaupun sama-sama ya memberikan respon ujungnya juga. Gimana Fajar? Apakah terjawab? Semoga terjawab ya. Buat teman-teman lain, ada yang mau ditanyain gak nih? Masih ada waktu teman-teman. Atau udah pada paham? Boleh komen paham. Gimana, gimana, gimana? Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyain gak nih? Terakhiran nih. Apakah udah pada paham? Boleh ya, yang mau nanya masih boleh. Kalau ada yang masih dibingungin, boleh nih ditanyain aja. Karena kita di sini sama-sama belajar teman-teman, supaya kalian bisa makin paham. Oke, ada pertanyaan nih dari
Zevia Putri, Kang izin bertanya, kenapa ya JavaScript tuh populer digunain? Frameworknya apa aja? Terus JavaScript masuknya front end atau back end? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Boleh kepada Kang Rizky dipersilakan untuk jawab pertanyaan. Oke, makasih buat Zevia Putri yang udah bertanya ya. Kenapa JS itu populer digunain? Frameworknya apa aja? Terus JS masuknya frontend atau backend? Terima kasih. Nah, sebenarnya kenapa JS itu bisa populer dan juga banyak banget digunakan? Karena di pertanyaan terakhir, front eh JS itu bisa masuk ke frontend dan juga backend gitu. Jadi dia tuh bahasanya fleksibel. Contohnya kayak tadi kan, function ataupun semua logika itu kan masuknya ke backend ya, ke sisi backend. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan data asli ya. Tapi itu juga yang bisa ditampilkan dan juga membuat interaksi antara eh, si website dengan si user ataupun dengan si datanya itu bisa berjalan gitu. Jadi JavaScript ini bisa dibilang multi multi apa ya? Multi role juga antara si backend sebagai tempat untuk bisa mengelola data dan juga sebagai frontend sebagai yang berguna untuk melakukan sebuah interaksi dengan si usernya kayak gitu. Terus juga frameworknya apa aja? Nah, sebenarnya framework dari JavaScript itu ada banyak dan yang paling sering digunakan ataupun yang uh, sering saya gunakan itu ada React.js, Node.js, uh, pokoknya yang bisa membuat suatu website bisa berjalan secara dinamis lah gitu. Jadi frameworknya itu ada banyak dan juga itu nggak akan semua kita bahas di study club ini karena kan kita bakal menggunakan PHP nanti ya. Tapi yang jadi concern itu ada di Node.js nanti. Node.js itu merupakan framework backend dari JavaScript, tapi itu bisa multiplatform juga, bisa menggunakan Laravel, PHP atau yang lainnya. Tapi dengan catatan Node.js ini digunakan untuk bisa kita memanipulasi data DOM tadi. Jadi digunakan untuk install misalkan kayak library seperti Tailwind CSS ataupun yang lain juga. Itu kan kita nyimpen data nih. Nah, itu tuh masuknya ke Node.js nanti gitu. Jadi secara tidak langsung juga kita bakal menggunakan framework dari Node.js kayak gitu. Jadi kenapa JS itu populer karena keberadaan ataupun kegunaannya itu yang sangat fleksibel bisa di mana aja dan juga bisa bisa dibilang enteng ataupun mudah digunakan gitu ya. Dan gampang dipahami juga sama orang daripada kita lihat dari C++ ataupun yang lainnya gitu. Lebih gampang JavaScript. Mungkin kayak gitu kalau dari saya. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih jawabannya Kang Rizky. Gimana Tezevia Putri? Semoga terjawab ya pertanyaannya. Buat teman-teman lain yang mau bertanya, boleh. Kita masih ada kesempatan buat tanya jawab ini. Hmm, nah, teman-teman, ada yang masih dibingungin gak nih ya? Atau boleh dong, kalau kalian udah paham, komen lagi nih, paham. Kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif tanya jawab pada malam hari ini. Buat teman-teman yang mungkin masih kepikiran pertanyaan, boleh ditanyain di next kesempatan ya. Alhamdulillah, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara Study Club 2025 pertemuan keempat ini. Yeay. Makasih buat teman-teman semua yang udah aktif dan semangat dari awal sampai akhir. Dan makasih juga untuk Kang Rizky yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, sebelum ditutup, teman-teman jangan lupa absen ya. Linknya sudah ada di kolom chat. Dan kita akan dokumentasi dulu nih, teman-teman.
Jadi buat teman-teman yang belum on cam boleh nih aktifin kameranya dan pakai virtual background-nya. Untuk sesi dokumentasi akan saya serahkan ke teman-teman operator. Boleh kepada teman-teman operator kami persilahkan. Oke, izin masuk ya teman-teman. Saya perwakilan dari operator. Izin untuk melakukan sesi dokumentasi. Buat teman-teman semua nih, yang ada di sini 35 peserta, boleh on cam dulu ya, dan dipasang virtual background-nya. Kita udah mulai masuk ke pertengahan pertemuan di study group ini. Jangan sampai semangatnya yang menurun ya. Mungkin di sini absen dulu deh. Saya suka absen. Udah ada Sakif dari Node.js, walaupun avatar ya. Terus ada Pajar. Di sini ada yang on cam, tapi kayaknya mukanya belum ada ya. Ada Katan, ada Imelvi, ada Mukhlas. Nah, ini ada Sinta on cam, ada Firman Hidayat, keren banget kamu. Rinanda, ada Alfarid, wih, Akila Aljundi, keren banget kamu. Oh, Jundi-Jundi ini ya. Ada Rosan Alvaro. Mungkin bakal saya tunggu sampai jam 21.17 ya, teman-teman. Kalau soal Alvaro, kamu konten kreator drone itu ya, yang terkenal itu ya. Berisik, berisik deh. Lagi belajar ini. Oke, mungkin teman-teman di sini ada dua slide. Slide selanjutnya boleh on cam dulu ya. Ini contohnya kayak Akila Aljundi ini keren banget udah on cam. Coba buat Juni, kamu gerak-gerak coba. Tuh, keren banget kan? Oke, mana nih teman-teman yang lain? Oke, karena udah jam 21.17, boleh nih teman-teman eh, berpose atau bergaya. Mulai dari slide satu dulu ya. Siap semuanya ya. Satu, dua, tiga. Oke, boleh di slide kedua. Bergaya semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Semangat semua. Terima kasih teman-teman operator yang sudah membantu sesi dokumentasi kita. Yay, akhirnya kegiatan study club kita sudah selesai nih teman-teman. Makasih buat partisipasi semua peserta dan jangan lupa buat tetap semangat karena minggu depan kita masih ada pertemuan kelima. Ya pastinya nggak kalah seru dan bakal dapat ilmu baru juga nih. Oke, izinkan saya menutup kegiatan kali ini. Saya Dewi Safira, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.